Halo teman editing production, selamat datang dan kembali lagi di video saya. Di video kali ini saya ingin memberikan tip dan trik keluar dari zona nyaman. Dan saya ingin membahas bagaimana teman-teman sampai bertahan di zona nyaman, bahkan betah sekali. Itu pasti ada faktor-faktornya, ada sebab-sebabnya, dan secara tidak sadar teman-teman mungkin tidak menyadari bahwa teman-teman berada di zona nyaman yang kadang penilaian kita sendiri bahwa kita itu seolah-olah sudah semangat, sudah sangat antusias, bahkan sudah mati-matian memperjuangkan untuk suatu peningkatan ekonomi, mungkin meningkatkan ekonomi yang baik, tapi pada kenyataan secara tidak sadar kita masih berada di zona nyaman. Nah, apa saja sebab-sebab kita masih berada di zona nyaman, atau seolah-olah kita seperti berjalan di tempat saja ya, tidak maju, tidak mundur ya, seperti jalan di tempat saja. Itu pasti ada faktor-faktornya. Nah, saya akan kupas tuntas misteri itu ya. Misteri kita masih berjalan di tempat atau masih berada di zona nyaman. Misteri kehidupan ya memang agak sulit kalau saya uraikan ya, agak ribet ini. Tapi semoga teman-teman nanti bisa memahaminya. Oke, langsung saja. Tip dan trik keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu seperti apa? Jadi zona nyaman ini adalah kita berada dalam keadaan yang tidak ada perubahan atau tidak ada peningkatan dalam satu hal, mungkin seperti keuangan, mungkin ya, keuangan kita tidak nambah-nambah, cuma begitu-begitu saja, apa yang diusahakan juga tidak berkembang, itu ada faktornya teman-teman. Karena saya mendalami kehidupan saya sendiri, saya teliti dari kehidupan saya sendiri. Sebelum saya berpikir seperti ini, saya teliti, oh ternyata sebab-sebabnya ini ada semua. Nah, apa sebab kita selalu berada di zona nyaman? Sebabnya adalah kita sering berpikir secara tidak ilmiah, kita sering berpikir secara tidak rasional, kita sering berpikir atau menafsirkan hal-hal kecil yang tidak bisa dinalar. Ya, kita umpama sebagai pedagang keliling, keadaan sepi, kurang pembeli, atau bisnis kurang maju. Kadang kita berpikir secara tidak ilmiah, oh jangan-jangan diganggu orang, jangan-jangan diguna-guna orang. Nah, berpikir secara tidak ilmiah seperti ini ya. Kalau pikiran kita itu tidak ilmiah seperti ini, maka kita tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan solusi, yang ada malah menambah masalah. Contoh menambah masalah seperti apa? Contoh, karena kita menafsirkan, oh kok bisnis saya kok gini, jangan-jangan diganggu orang. Akhirnya kita menjalani suatu praktek secara tidak ilmiah lagi, menambah masalah lagi. Contoh, kita mendatangi suatu tempat untuk mencari solusi atau mencari penangkal atau malah memperkuat jimat Nah, ini malah menjadi masalah baru lagi ya. Bukannya masalah yang pertama itu selesai, malah tambah masalah baru lagi. Karena apa? Karena kita mencari solusinya dengan salah Solusinya juga salah. Karena apa? Malah mencari itu tadi ya, penangkal padahal kalau dipikir secara rasional itu ada faktor-faktornya secara nyata faktor mungkin dari lingkungan ya, faktor dari serangan-serangan orang yang berpikiran fanatik. Karena pikiran-pikiran orang yang berfanatik, yang tidak suka dengan sistem kerja Anda, itu sangat berpengaruh sekali di kehidupan masyarakat. Sepak terjang Anda jadi kurang leluasa karena fanatik orang-orang yang
tidak bermanfaat sama sekali, hanya buang-buang waktu. Jadi kuncinya adalah untuk keluar dari zona nyaman adalah bersikap jujur dan tegas dan berani ambil tindakan secara benar ya. Jauhi kriminal, jauhi tindak kejahatan, jauhi tindak penipuan, jauhi tindak manipulasi, jauhi bentuk rekayasa sosial. Kalau kita bisa menjauhi itu dan kita berjalan di jalan yang lurus dan berpikir secara ilmiah, jujur dan sikap tegas, setiap kefanatikan orang lain kita akan bisa menangkisnya. Karena sikap mereka yang fanatik itu karena mereka juga tidak bisa berpikir ilmiah gitu ya. Orang fanatik terhadap kita itu jangan-jangan mereka sendiri juga sama mereka itu tidak bisa berpikir secara rasional, tidak bisa berpikir secara ilmiah. Mereka menafsirkan hanya kemauan mereka. Dan fanatik juga itu karena mereka entah faktornya apa, pasti ada ya. Iri dengki itu modal manusia itu. Bawaan manusia iri dan dengki itu ya. Mereka bisa menjadi penghalang setiap langkah-langkah yang kita kerjakan, padahal kita bekerja sudah dengan benar, menjauhi tidak kejahatan, tidak penipuan, tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak suka. Itu hanya karena mereka dengki dan iri atas kemampuan Anda, atas kemampuan kita. Mereka iri, mereka dengki karena mereka tidak bisa. Dan mereka jangan-jangan juga masih berpikir secara tidak rasional. Itu saja teman-teman. Jadi sikap pertama untuk keluar dari zona nyaman itu adalah sikap tegas, jujur, berpikir ilmiah atau berpikir secara rasional. Itu saja teman-teman. Jadi setiap masalah itu pasti ada faktornya, ada sebabnya. Sebab itu halus. Ada yang halus, ada yang kasar. Maksudnya halus itu tidak terlihat karena manipulasi dari orang lain, karena rekayasa dari orang lain, karena apa ya intinya seperti itu. Manipulasi, rekayasa, konspirasi dari orang-orang lain yang tidak suka kepada diri kita untuk sukses ya. Nah, supaya kita bisa keluar dari zona nyaman, kita harus berpikir secara ilmiah, rasional, hadapi segala kemungkinan yang merugikan kita itu dengan sikap tegas dan jujur. Harus berani menguak, berani mengungkap ketidakbenaran itu sendiri. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya kira itu saja yang bisa saya berikan untuk tips dan trik cara keluar dari zona nyaman. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Thank you.